Oke, jadi di sini gua akan menceritakan kisah nyata gua sendiri, kisah nyata pribadi gua, yang dari mana gue ditipu dari 100 juta, dan gue untuk memutabalikannya menjadi lebih dari 100 juta rupiah. Hanya dalam 3 bulan, dengan kerja yang halal, dan ini kisah nyata gua sendiri. Kalau lu nggak nonton sampai habis, gue yakin lu akan miskin terus selamanya. Apa itu? Satu yang satu ini. Oke guys ya, jadi gue rugi 100 juta rupiah bukan karena orang lain semata, tapi karena kesalahan gue sendiri. Gue ditipu kerjaan freelance bodong. Dan yang paling nyesek adalah gue tahu ternyata ini gue yang salah. Karena apa? Karena gue selaka waktu itu, gue cari jalan pintas. Gue mau uang cepet, karena gue waktu itu posisinya emang lagi kepepet duit. Dan gue pikir ini cara cerdas gue supaya gue cepet kaya. Dan ternyata gue cuma bodoh, gue ditipu gitu. Karena gue ngorbanin semua yang udah gue bangun demi cuan cepet. Padahal banyak cara untuk mengembangkan kekayaan gue. Gitu. Nah, waktu itu ceritanya gini. Waktu itu ada yang nawarin ke gue kerjaan freelance gede, gue dapat dari Facebook. Pakai sistem deposit. Semua kelihatan rapi, ada tim support, WhatsApp aktif, bahkan PDF kontrak. Gue transfer uang tahap awal buat jaminan kerjasama. 5 juta, 20 juta, 30 juta, sampai akhirnya 100 juta masuk ke rekening mereka. Dan setelah itu, wah, nothing. Jadi ceritanya, untuk free trial, itu gue nggak usah deposit, dan gue dapat keuntungan $200. 200 US dollar tuh ya sekitar, sekarang tuh 3.200.000. Hanya dalam sehari. Dan itu emang nyata banget, itu masuk ke rekening bank gue. Dan ternyata setelah percobaan kedua, ternyata dapat juga. Percobaan ketiga baru itu uang gue ditilep. Nah, yang bikin gue nyesek itu adalah mereka itu memainkan algoritma supaya gue nggak bisa deposit karena gue udah kehabisan uang. Dan uang gue ditilep kalau gue nggak bisa deposit. Nah, yang lebih sakitnya lagi, kalau gue minta refund, nggak bisa karena katanya gue belum menyelesaikan kerjaan itu. Dan kalau gue nggak bisa deposit sampai besok, ya uang gue yang sudah didepositkan itu harus lenyap. Ya waktu itu malam gue diam, gue nggak bisa marah, gue nggak bisa nangis, gue cuma duduk liatin dari HP yang emang gue udah nggak tahu mau ngapain lagi, gue udah kehabisan duit, dan gue udah nggak tahu mau ngapain. Kalau gue cut loss, gue akan kehilangan semuanya. Ya, gue akhirnya berdoa waktu itu sama Tuhan, akhirnya ketemulah jawaban di mana gue harus merelakan uang itu. Daripada gue terjerumus makin dalam, yang lebih baik gue merelakan uang itu. Karena gue masih bisa untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang lebih besar kalau gue kerja dengan main job gue dan mencari side hustle gitu. Nah, akhirnya gue dapet dengan cara gue cari side hustle apa yang bisa bikin gue mendapatkan 1 juta itu kembali. Nah, disitulah titik hidup gue berubah. Karena dalam 3 bulan setelahnya, gue nggak cuma bisa balikin uang itu, tapi gue bisa dapetin lebih dari 1 juta yang setelah gue hilang itu. Dengan cara yang lebih keren, terhormat, halal, dan powerful. Hal ini gue akan bahas 3 cara real yang bisa lu pakai sekarang juga buat bangkit dari keterpurukan seberapa hancurnya pun lu hidup lu hari ini. Strategi yang pertama, terima, rasakan, dan tuliskan. Jadi guys ya, jangan pura-pura kuat. Jangan bilang gak apa-apa, padahal lu hancur. Lu jujur aja sama diri lu, lu emang lagi hancur saat itu. Waktu itu gue ambil kertas, gue tulis semua yang bikin gue marah. Gue tulis, gue ketipu, gue rugi 1 juta. Nama orang yang nipu gue, nama gue sendiri, dan alasan kenapa gue salah ya karena gue butuh duit dan gue pengen cepet kaya gitu. Gue teriakin semua di kamar, tapi setelah itu gue janji sama diri gue sendiri, gue akan bayar semua itu, gue akan bayar semua penderitaan itu, bukan pakai air mata tapi pakai kerja keras. Dan ini bukan cuma soal uang, ini adalah soal mental. Sekarang pertanyaannya adalah, lu mau stuck apa lu mau bangkit gitu. Kalau lu mau bangkit ya udah, ayo kita berjuang sama-sama. Yang kedua,
masuk niat yang poin gue selanjutnya adalah gue punya target yang gila tapi terukur, dan gue punya fokus yang keras. Gue set target 3 bulan. Target gue 3 bulan adalah gue harus balikin 1 juta itu gimana pun caranya. Baik dengan main job gue, atau kedua gue akan mencari side hustle. Nah, waktu itu gue ketemu bukan dengan skema yang aneh-aneh, tapi gue mulai dari cara yang paling gue bisa, yaitu satu, gue bisa editing video. Kedua, gue bisa bangun konten gue di TikTok. Ketiga, gue juga bisa jadi afiliator. Entah itu Shopee affiliate atau TikTok affiliate, mau apapun itu, tapi gue harus menghasilkan uang. Akhirnya ketemu lah satu platform, gue pakai Linkit. Nah, Linkit itu gue bisa menciptakan ebook, gue bisa menciptakan postal atau pakai Canva, dan akhirnya bisa kan gue jual di Linkit, dan gue bisa mendapatkan dalam bulan pertama itu sebesar UML gitu. Jadi gue udah punya main job, dan ini juga passive income gue, dan gue juga invest di Bitcoin, yang mana waktu itu Bitcoin tiba-tiba jodel sampai 120.000. Dari waktu itu berapa, kalau nggak salah tuh 75.000 naik ke 120.000, yang gue untung besar di situ. Ya, untung karena gua nggak selakar sih, kok yang udah tuku ya gua jual lah setengah. Ya, seperti yang dibilang sama Prof. Kalimasada, dengan Moonback strateginya, gitu. Ya udah gua jual setengah dan gua ambil keuntungannya gitu. Gua tidur cuma 45 jam waktu itu. Gua kerja 12 sampai 14 jam. Setiap rupiah yang gua dapat dan gua keluar itu gua catat. Setiap penolakan, apa yang gue dapat dan apa yang harus gue perbaiki, ya gue revisi dan gue tulis gitu. Gue naikin harga, gue naikin standar pas gue udah mulai bisa gitu. Di bulan pertama gue dapat sekitar, ya dari hasil gue tuh ya sekitar 5 jutaan lah. Bulan kedua tiba-tiba jedel jadi 15 juta. Dan bulan ketiga itu ya tiba-tiba naik penjualan gue sampai 40 juta gitu. Nah, plus dengan gaji gue dari ngubel dari kerjaan main job gua, ya lebih dari, gua bisa mengumpulkan lebih dari 100 juta di tabungan gua. Terus gua dapat dari Bitcoin juga lumayan gitu. Ini bukan gua sombong, tapi ini kisah nyata gua. Makanya gua pengen cerita ke lu pada, supaya lu nggak sama kayak gua. Kalau emang udah kejadian, lu harus bangkit gitu. Bukan lu stuck di situ aja. Dan semuanya halal, nggak ada tipu-tipu, dan semuanya itu tanpa gua harus berharap dari pinjaman siapapun. Next point, lu harus tunjukkan value, bukan luka lu. Ingat ya, banyak orang gagal dan langsung jadi mental korban seumur hidup gitu. Curhat di story, minta dikasihani. Gua nggak mau kayak gitu, dan gua nggak mau minta duit atau minjem duit sama orang. Gua pamer hasil kerja gua, bukan luka gue. Gue post karya, bukan trauma gue. Dan dari situ orang percaya kalau gue punya aura positif, dan akhirnya kalian mau datang. Dan yang paling penting adalah harga diri gue balik gitu. Dan gue bukan korban lagi, tapi gue adalah pemain di sistem ini. Oleh karena itu ya guys, kalau lu lagi hancur karena kena penipuan, karena freelance bodong, kehilangan uang, ditinggal orang, kehilangan semangat, gue mau bilang satu hal, itu bukan akhir. Itu bukan akhir, tapi itu adalah titik awal, di mana itu adalah titik balik hidup lu sendiri. Tapi lu harus berhenti nyalain orang, berhenti nyalain diri lu sendiri, lu harus berhenti nyari simpati, berhenti scroll video motivasi doang tanpa gerak. Karena ingat, video motivasi tidak akan ada gunanya tanpa lu lakuin atau tanpa lu praktekin. Lu butuh apa? Lu butuh action yang akan harus lu lakukan sekarang juga, dan lu harus mulai sekarang juga. Kalau gue bisa balik kerugian dari 1 juta, karena gue bego dulu, sekarang gue bisa membalikan uang yang jauh lebih banyak, lebih dari 100 juta sekarang. Lu juga bisa bangkit dari titik lu sekarang, dan gue yakin kalau video ini bisa membantu kalian, jangan lupa like, follow, dan subscribe di bawah. Gue yakin video ini akan membantu lebih banyak orang di luar sana. Thank you guys. Kita mulai perjalanan baru. Kita bangkit bareng-bareng. Bukan buat jadi hebat, tapi buat jadi berharga dan berdampak besar bagi masyarakat sana. Dan bagi masyarakat Indonesia, gue yakin kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. See you in the next video.